Baik, untuk mengawali senam pagi kita hari ini, silakan posisi Bapak Ibu tegak, walaupun sambil duduk, ya, walaupun sambil duduk, ya. Kemudian kita eh, tangan tangan di ya ke depan, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya yang sebelah kiri kita ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita kepala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nunduk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kemudian kita tarik nafas ya Bapak Ibu. Kita 3 kali saja. Tarik nafas perlahan, kemudian tahan. Kita hitung 7 kali, lalu buang nafas pelan-pelan dari mulut. Kita 7 hitungan ya, 3 kali saja. Kita mulai ya. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian buang dari mulut. 1 kali lagi. Ketiga kali. Kemudian kita tarik bibir kita sebelah kanan, sebelah kiri, senyum. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu. Mohon diperhatikan lagi Bapak Ibu petugas piketnya untuk hari-hari berikutnya. Jadi tidak kaget lagi dilihat jadwalnya Bapak Ibu dilihat. Karena ini hubungannya dengan peran Bapak Ibu di berbagai sisi termasuk jadwal piket. Terima kasih. Ini luar biasa. Kelas ini memang luar biasa. Keterampilannya beragam dan Bapak Ibu kita bisa belajar dari berbagai hal. Berdoanya pasti ya, tampak Bapak Ibu guru PAI weh. Terus ice breakingnya juga kualitatif, substantif ya. Memang mengantarkan kita sehat gitu. Kita juga harus punya ragam ice breaking lagi. Pagi ini Bapak Ibu, seperti yang dikemukakan tadi, kita akan melampaui 4 JPL. Saya akan mengemukakan agendanya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, kita akan masuk pada agenda yang pertama, yakni elaborasi pemahaman. Tadi sudah dikemukakan bahwa di elaborasi pemahaman itu konteksnya adalah keterampilan presentasi. Saya akan sampaikan pada Bapak Ibu strateginya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu akan mempresentasikan, Bapak Ibu diharapkan untuk mempresentasikan hasil profil siswa yang sudah Bapak Ibu buat dalam kelompok yang sudah diunggah di LMS. Di sini semoga waktunya cukup. Setiap Bapak Ibu harus menjelaskan hasil profil yang sudah dibuatnya karena ini kan demonstrasi kontekstual itu tugas individual. Tiap Bapak Ibu punya waktu 3 menit untuk presentasi. Jadi intinya saja.
Untuk menjaga efektivitas presentasi, yang Bapak Ibu presentasikan jadi orang kedua, ketiga, dan seterusnya, itu hanya mempresentasikan karakteristik yang berbedanya saja. Jangan menyebut yang sama. Oleh karena itu, kita bersama nanti akan bersama-sama menulis. Mulai dari yang presentasi pertama, profilnya apa saja. Nanti presentasi kedua jangan mengulang yang sama, tapi menyebut yang berbedanya. Sehingga nanti terkumpul profil yang menjadi harapan Bapak Ibu terhadap siswa kita. Dan yang bedanya apa? Jadi yang sama dan yang bedanya apa? Kemudian kita semua mencatat Bapak Ibu persamaan yang sering muncul dan perbedaan yang timbul dari tiap profil yang dikemukakan oleh kita semua nanti. Nanti kami kalau di luring, fasilitator akan berkeliling tiap kelompok. Tapi karena ini daring, jadi nanti kita akan ngecek pada setiap room. Baik Bapak Ibu, untuk sementara demikian berkenaan dengan panduan presentasi, dan kita akan memulai pada sesi presentasi Bapak Ibu. Saya akan stop presenting dulu, agar Bapak Ibu presentasi bisa sambil share screen. Nanti setelah ini selesai, untuk koneksi antar materi saya buka lagi share screen sayanya. Untuk kelancaran proses presentasi ini, pertama Bapak Ibu mohon siapkan segera dibuka di laptop Bapak Ibu tugas individunya berkenaan dengan profil siswa yang diharapkan. Mohon disiapkan Bapak Ibu. Yang kedua, dipersilahkan satu orang berkenan menjadi moderator. Ini hubungannya dengan tuntutan peran Bapak Ibu, salah satunya sebagai moderator. Mohon Pak Ketua Kelas, siapa yang menjadi moderator di sesi ini? Mohon segera direspon. Untuk moderatornya Pak Jalaluddin. Pak Jalal? Siap. Pak Jalal siap jadi moderator ya. Pak Jalal, panduannya targetnya memang setiap orang mempresentasikan, tetapi kita nanti melihat waktu. Agar terdistribusi di seluruh kelompok, maka boleh cara mempersilahkannya walaupun tugas individual, tapi berbasis pendekatan kelompok. Misal, yang pertama silakan kelompok 1, yang kedua kelompok 2, ketiga kelompok 3, keempat kelompok 4. Nanti balik lagi ke kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sehingga ada representasi di setiap kelompok. Barangkali demikian. Bapak Ibu mohon siap-siap. Kenapa saya bilang siap-siap? Agar waktunya efektif. Ketika yang satu sudah stop screen yang satu, maka diteruskan pada Bapak Ibu yang kedua. Jadi tidak menunggu-nunggu. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Bismillah ya. Siap. Pak Jalal, silakan pemandu presentasi pagi ini, dipersilakan kepada Pak Jalal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terima kasih kepada Ibu pembimbing, Ibu pengajar, Ibu Dr. Dewi, mohon maaf saya sebutkan namanya, yang telah berkenan membimbing kami pada hari ini dan insya Allah akan berlanjut sampai 10 hari ke depan. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator dalam sesi presentasi profil siswa yang akan kita presentasikan pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja, dan mohon maaf karena memang saya pada hari ini mendapatkan amanah untuk menjadi moderator, jadi saya akan menggunakan kewenangan ini untuk menunjuk siapa-siapa saja yang berhak untuk melakukan presentasi di bagian atau di sesi yang pertama ini. Sesuai dengan instruksi yang diarahkan atau yang disampaikan oleh Ibu pengajar, kita akan melakukan presentasi berdasarkan kelompok aja dulu,
Jadi nanti ada 4 orang yang pertama tampil dan seterusnya seperti itu. Oke, saya akan mempersilahkan kepada kelompok 1, kepada Bapak Ketua dulu. Saya ingin ngecek dulu Pak Ayub. Pak Ayub, silakan Bapak dipersilakan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mandirinya yang terkait dengan profil siswa. Waktu dan kesempatan falyatafadhal masykura. Silakan Pak. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang ini profil peserta didik yang saya buat. Sudah muncul Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Sudah ada Pak. Yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah seperti apa gambaran profil peserta didik yang Anda harapkan? Nah, di sini profil yang saya harapkan, gambarannya yang pertama adalah berakhlak mulia. Sebagaimana yang kita harapkan, peserta didik yang pertama kali kita harapkan adalah berakhlak mulia. Karena yang pertama yang kita nilai adalah akhlak yang mulia, terutama di dalam agama. Yang pertama kita muliakan itu akhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis dalam memecahkan masalah. Jadi siswa dituntut untuk berkritis. Kritis di sini adalah semangat untuk belajar, semangat untuk mengungkapkan apa yang mereka punya dalam dirinya masing-masing. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Yang keempat, memiliki sikap gotong royong dan bekerja sama dalam kelompok. Nah, ini adalah gambaran profil peserta didik yang diharapkan terutama oleh saya. Terus yang keduanya, ini adalah keterampilan peserta didik yang diharapkan. Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, collaboration atau kolaborasi. Yang ketiga, komunikasi atau communication. Yang keempat, creativity atau kreativitas. Yang pertama, critical thinking, berpikir kritis. Siswa dituntut untuk berpikir kritis. Terus yang kedua, kolaborasi. Di sini siswa dituntut untuk berkolaborasi satu sama lain. Jadi ada yang berkelompok atau ada yang berbaur, gitu. Tidak hanya mengandalkan satu orang. Terus yang ketiga, communication. Di sini siswa dituntut untuk berkomunikasi. Nah, komunikasi di sini bukan hanya berkomunikasi dengan teman sejawat, tapi dituntut untuk berkomunikasi dengan baik kepada guru-gurunya. Gitu. Banyak sekarang siswa-siswi yang tidak berkomunikasi dengan baik. Contohnya ketika bertemu dengan guru, ada yang tidak mengucapkan salam. Nah, itu dituntut untuk berketerampilan communication. Terus creativity. Creativity di sini adalah berkreativitas yang tinggi. Nah, terus yang terakhir, di sini karakteristik peserta didik yang diharapkan adalah yang pertama adalah religius. Terus yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan. Terus yang ketiga, sikap jujur. Yang keempat, sikap peduli. Yang kelima, rasa cinta tanah air. Yang keenam, sopan santun. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, itu adalah karakteristik peserta didik yang diharapkan oleh saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya hanya 3 menit. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ayub Wahyullah yang telah memulai presentasi yang pertama terkait dengan profil siswa dan beberapa pertanyaan yang dijawab dari tugas mandirinya. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan, kita saksikan, dan kita simak, bahkan kita catat presentasi yang kedua yang akan disampaikan atau akan dipresentasikan oleh Ketua Kelompok 2.
Silakan kepadanya kami persilahkan. Atau yang mewakili dulu karena saya tidak tahu nama-nama kelompok-kelompok ini, Bu. Yang mewakili dari kelompok 2 silahkan. Pak Muhammad Rifal mau mengawali? Tapi slide share-nya di ini pun di laptop, saya pakainya di HP ininya. Oke. Kalau gitu saya coba ya dari kelompok 2. Siap, Fitri. Silakan Bu Pria. Fitri ya. Aduh. Mohon maaf ini Bapak Ibu kendala teknis ya. Baik, kalau tidak bisa ditampilkan screenshotnya, share screen-nya, saya ini aja ya. Yang berbedanya saja dengan tadi Pak, siapa yang pertama teh? Pak Ayub. Pak Ayub. Ya. Ini share screen-nya. Muncul nggak Bapak Ibu ya? Nggak. Belum, Bu. Belum. Ya udah, saya langsung aja presentasi ya tanpa screen share, nggak apa-apa Bu? Ya, baik. Ini untuk profil peserta didik di SMKN 1 Katapang. Ini saya buat dengan Google Slide. Kemudian tadi yang berbedanya saja. Kita di sini yang pertama itu gambaran profil peserta didik yang diharapkan di SMKN 1 Katapang, terutama yang saya harapkan. Mohon maaf ini karena spontan saja. Yang pertama itu tadi sebetulnya mungkin cuma beda kalimat aja. Yang satu taat menjalankan agama yang dianutnya, tadi sudah berakhlak mulia, sama ya, mungkin hampir. Kemudian yang kedua, dapat menerapkan disiplin dimanapun mereka berada. Yang ketiga, mempunyai rasa hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian mempunyai kepedulian dan rasa kasih sayang terhadap sesama. Yang kelima, mempunyai kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Mungkin ini yang menjadi kebingungan ya. Gambaran profil, kemudian tadi ada keterampilan, lalu karakter. Nah, karena berputar di situ-situ juga yang saya pahami gitu ya. Kemudian yang kedua, slide yang berikutnya adalah keterampilan yang perlu dimiliki atau dikuasai peserta didik di SMKN 1 Katapang. Pada dasarnya sama yang seperti tadi. Ini cuma mungkin kalimatnya berbeda. Yang pertama, mampu menyelesaikan permasalahan yang dialaminya baik dalam pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, terampil memanfaatkan sarana pembelajaran yang tersedia. Yang ketiga, terampil mengemukakan pendapat dan gagasan yang bersifat membangun. Lalu kemudian yang keempat, menguasai penggunaan teknologi yang menunjang pembelajaran. Yang kelima, memiliki keterampilan literasi dan numerasi. Ya. Kemudian yang berikutnya, karakteristik yang perlu dimiliki peserta didik yang saya harapkan itu adalah saya mengambil dari profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Mungkin itu
presentasi dari saya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa klik di tugas saya itu karena bisa dilihat oleh siapapun. Sudah saya setting, cuma mungkin di sini kendala teknis saya nggak bisa share screen-nya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitriah Fajar yang telah mempresentasikan hasil pekerjaan mandirinya, sekaligus mewakili untuk pertama kalinya mungkin dari kelompok 2 ya. Selanjutnya mari kita dengarkan, mari kita simak, bahkan boleh kita analisa dengan catatan-catatan kecil presentasi dari perwakilan kelompok 3, yang mana kelompok 3 ini ada 5 peserta. Silakan salah satunya atau yang diketuakan untuk mempresentasikan dari perwakilan kelompok 3. Silakan. Al waktu wal makan falyatafadhal masykura. Sebentar, Mohon maaf, Bapak. saya sebutkan ada Bapak Alexandra, Ibu Erma, Bapak Abdul Haris, Ibu Winda, dan Bapak Ahmad Sumaini. Silakan yang mewakilinya. Baik Bapak, sebentar ya, ini mau dicari dulu sebentar. Ada Bu Winda ya? Iya, saya Bu Winda. Bentar ya Bapak Ibu. Ini kok PowerPoint-nya nggak keluar. Gimana ya? Kok PowerPoint-nya nggak ada ya? Sebentar ya Ibu, mohon maaf. Gimana ya bisa? Aduh, nggak, kalau ini tayang tidak? Mohon maaf, sudah nampak? Tidak ya? Belum. Belum ya Pak? Aduh, gimana nih? Bentar ya, kok tidak mau ya Pak ya? PowerPoint-nya nggak keluar. Gimana Ibu, boleh kayak Bu Fitri? Atau Boleh, gimana nih? Boleh. Boleh ya Bu ya? Punten ya Bu ya, ini aku udah cuman nggak ada. Silakan Bu, segera. Oh baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali PowerPoint-nya tidak bisa nampak, tapi insya Allah di kelompok kami sudah di-share ya. Baik, saya akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Karakter peserta didik yang kami diskusikan, satu, peran ini merupakan yang dimiliki oleh kedua jenis guru, baik itu guru penggerak maupun guru definisi. Jadi kami nanti akan berkolaborasi dengan kawan-kawan kami yang ada di sekolah dan lingkungannya untuk memberi bertukar ilmu lah gitu ya. Agar ya. Bu Indah, Pak Jalal, maaf. Iya, Yang dipresentasikan profil siswa, bukan tugas kelompok, tapi tugas individual. Yang didemonstrasi kontekstual. Oh, iya Bu. Oh ya, ini pembukanya dulu Bu, maaf. Ya, karakternya yang pertama mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, kemudian siswa menjadi kreatif, kemudian mengembangkan diri secara aktif, dan siswa mampu menumbuhkan rasa seperti gotong royong dan yang lainnya. Gitu aja ya Bu ya. Iya, ini PowerPoint-nya error, nggak keklik. Ya, seperti itu Ibu. Terima kasih, mohon maaf. Aduh, Terima kasih kepada Bu Winda Wulansari yang telah mempresentasikan hasil pekerjaan mandirinya yang terkait dengan profil siswa atau profil pelajar Pancasila, mungkin dia arahnya ke sana. Iya Pak. Selanjutnya, mohon maaf. selanjutnya silakan
Barangkali ada yang mau mewakili dari kelompok 4 walaupun itu tugas mandiri maksudnya. Oleh siapa? Silakan mungkin Bapak Dawud. Waktu dan Siap. kesempatan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami Bu ya gak aduh. PowerPoint rada iya yuk teh. Langsung saja we nyabunya. Untuk profil siswa yang diharapkan mungkin tambahan dari Pak Ayub, Bu Fitria dan Bu Winda, saya cuma menambahkan 3 poin saja Bu. Kalau tadi tidak ada di Pak Ayub itu yang mandiri, kemudian ditambahkan lagi siswa yang diharapkan itu kreatif dan inovatif. Karena dengan siswa yang kreatif dan inovatif, zaman sekarang itu dituntut sekali. Tidak hanya guru yang kreatif dan inovatif, tapi siswa yang lebih dituntut untuk kreatif dalam segala hal juga inovatif. Mungkin itu tambahannya Bu, tambahan dari yang sudah dipresentasikan oleh Pak Ayub, Bu Fitria, Bu Winda. Mungkin 3 poin tersebut, mandi, kreatif, dan inovatif untuk tambahannya sebagai profil siswa yang diharapkan oleh seorang pendidik atau seorang guru. Itu mungkin Bu, yang bisa disampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua, Pak Dawud Saripudin yang telah mempresentasikan sekaligus mungkin take and give ya dengan Pak Ayub Wahidullah masalah presentasi profil siswa. Baik. Selanjutnya mari kita dengarkan presentasi dari perwakilan kelompok 3. Bagi yang sudah siap dari kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan tugas mandirinya yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan di kelompok 3 tadi ya menambahkan saja dari Bu Winda mengenai profil siswa yang diharapkan. Yang pertama, pada dasarnya hampir sama dengan apa yang dipresentasikan sebelumnya. Jadi saya di terutama kalangan guru di sekolah kami mengharapkan bahwa profil siswa tersebut pertama yaitu memiliki ketauhidan, ya, memiliki ketauhidan atau bertakwalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan agama masing-masing. Kemudian memiliki keterbukaan dan kesabaran, kemudian memiliki semangat yang tinggi, kreatif, kritis, kemudian toleransi dan menghargai, itu berdasarkan kebinekaan, kemudian kreatif dan dapat berkarya atau mencipta. Itu yang kita harapkan mengenai karakter siswa. Mungkin itu tambahannya. Maaf tidak melalui PowerPoint, tapi di tugas mandiri sudah di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abdul Haris yang mewakili kelompok 3 untuk menyampaikan tugas mandirinya yang berhubungan dengan profil peserta didik. Selanjutnya mari kita dengarkan, mari kita simak presentasi selanjutnya yang akan diwakili oleh salah satu peserta dari kelompok 4. Bagi yang sudah siap, silakan untuk mempresentasikan tugas mandirinya. Mangga.
Mohon maaf saya sebutkan sini ada Andrea Lestari, ada Bapak Acik, Ibu Ana, Pak Daud. Silakan Pak atau Ibu. Ibu, aku boleh nambahin nggak yang tadi? Kayaknya masih kurang deh. Cukup Bu Gimana, Indah. Ibu pengajar? Oh, cukup boleh ya? Nggak apa-apa, Ya. segitu aja. Kita kasih kesempatan pada yang lain. Oke, baik. Terima kasih. Maaf ya, Bu. Nggak apa-apa Bu. Silakan Bapak Ibu yang mewakili kelompok 4 bagi yang sudah siap. Atau kita putar lagi ke kelompok 1 karena waktu yang berputar sangat cepat. Barangkali dari kelompok 1 selain Bapak Ayub dan yang lain yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil tugas mandirinya yang berhubungan dengan profil peserta didik, silakan. Perwakilan dari kelompok 1. Atau gerak cepat aja langsung Bu ya ke kelompok 2 yang mewakili siapa? Yang sudah siap? Assalamualaikum Pak Jalal. Kelompok 2. Saya Pak, coba Pak. Silakan Pak Rudi. Pak Ripal aja dulu nggak apa-apa. Ya. Ya, gimana Pak Ahmad? Ayo mangga. Mangga Pak Ripal. Tipayun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Oh, Pak Muhammad Ripal ya? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifal dari Kota Bandung, tapi tinggal di Cimahi. Ya. Kelompok berapa Pak Rifal? Ya, Dari kelompok berapa? dari kelompok 2, Bu. Oke. Kelompok 2 Bu. Dari kelompok 2. Pada saya mungkin hampir sama dengan yang kelompok lain mengenai profil peserta didik yang harapan kami yaitu di SMK 11. Salah satunya mungkin yang tadi juga ada beriman pada Tuhannya, itu kan sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian mempunyai kebinekaan global dengan memiliki rasa toleransi terhadap perbedaan agama yang mereka anut masing-masing. Kemudian siswa diharapkan bisa bergotong royong, gitu kan. Banyak sekali agama yang ada di sekolah dengan adanya kemudian itu menjadi lebih hidup dan kreatif gitu kan. Kemudian setelah keluar kata namanya faktor usia yang mereka miliki gitu kan, mudah-mudahan mereka bisa mandiri dengan tuntutan zaman dan dengan dasar kemudian keterampilan yang harus dimiliki ini hampir sama gitu kan, sesuai dengan abad sekarang 21 gitu kan, mereka dituntut untuk bisa berpikir kritis gitu kan, dengan untuk bisa mengimbangi zaman sekarang. Kemudian yang keempat, karakteristik yang perlu dimiliki peserta didik kita, mereka itu harus bisa membangun pengetahuan secara sendiri gitu kan. Seperti itu berarti itu dituntut untuk bisa mencari materi-materi penunjang di samping materi yang sudah diberikan oleh gurunya masing-masing. Kemudian yang diharapkan di sekolah kami juga siswa itu gitu kan, berarti mudah-mudahan gitu kan siswa itu harus terus bertanya dan bertanya agar itu menjadi lebih paham terhadap suatu pelajaran. Mungkin itu cukup yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan masih banyak kekurangannya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya ingin mempresentasikan. Bapak moderator boleh? Dari kelompok berapa ini Pak ya? Pak Riki Mulyana ya? Ya, saya Pak Riki Mulyana dari kelompok 2 Pak. Oh iya, silakan Pak, silakan.
Saya coba share dulu ya. Sambil Pak Riki berupaya meng-share, Bapak Ibu, keterampilan share screen itu harus disiapkan sama Bapak Ibu. Karena presentasi itu pasti dilengkapi dengan keterampilan share screen. Jadi nanti tidak ada alasan, kecuali memang benar-benar kendala. Silakan Pak Riki, silakan Pak Jalal. Terima kasih Bu. Silakan Pak. Ya, bentar Pak. Waduh, ya kok susah ya? Muncul nggak Pak? Muncul. Sudah muncul Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon izin saya untuk mempresentasikan hasil daripada kajian saya mengenai profil peserta didik. Intinya apa yang saya sajikan di sini tidak terlepas daripada modul, tapi saya mengambil intisari daripada apa yang terdapat di dalam modul. Yang pertama, kita masuk kepada profil peserta didik. Ada setidaknya 3 poin yang bisa kita harapkan dalam skala idealitas berkaitan dengan profil peserta didik. Yang pertama, profil peserta didik itu dia harus memiliki jiwa yang merdeka. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki sebuah kemampuan critical thinking ya, atau berpikir kritis gitu. Kemudian juga harus bersifat inklusif. Nah, kemudian selanjutnya apa saja keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Pertama, itu adalah keterampilan komunikatif, di mana nanti peserta didik itu mampu untuk berkomunikasi dengan baik, baik itu dengan temannya, dengan lingkungan masyarakatnya, maupun dengan elemen-elemen yang lainnya. Kemudian yang kedua, itu ada kemampuan leadership. Nah, kemampuan komunikatif ini nanti akan terdapat proses kristalisasi ketika kita memasuki tahap keterampilan leadership gitu. Kemudian yang ketiga ada keterampilan manajerial. Nah, ini 3 poin setidaknya yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran atau pendidikan yang merdeka. Kemudian yang terakhir, apa saja karakteristik yang harus dimiliki oleh peserta didik. Setidaknya di sini ada 3 poin ya, sebagaimana tadi yang di ya. Kemudian rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, rasa yang tinggi ini jadi memiliki karakteristik khas ya itu manfaat ini berkaitan nanti dengan sikap peserta didik atau nilai-nilai value atau value yang harus dimiliki oleh peserta didik. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Riki yang telah mempresentasikan profil peserta didik sekaligus karakteristik peserta didik yang kita harapkan. Di mana beliau mewakili dari kelompok 2. Dan selanjutnya barangkali ada yang mau mempresentasikan hasil pekerjaan mandirinya yang berhubungan dengan profil pelajar atau profil peserta didik. Kami panggil salah satu atau perwakilan dari kelompok 3, silahkan.
Tadi Saya- Bu Winda sudah, barangkali ada yang lain. Terima kasih, silahkan. Saya Kelompok 3. kelompok 3, Pak Alek. Wah, Pak Alex, silakan Pak Alex. Sudah tampil Pak ya? Ya, sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profil peserta didik di sini saya cuma menambahkan, mudah-mudahan tertambah ya. Yang pertama, beriman bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Elemen kunci beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu tersebut adalah pertama akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Ini yang pertama. Yang kedua, kebinekaan global. Elemen kuncinya ada kebinekaan global ini adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dan berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian yang ketiga adalah profil gotong royong. Elemen kunci gotong royong adalah adanya kolaborasi. Yang kedua, kepedulian. Yang ketiga, berbagi. Kemudian yang keempat, mandiri. Elemen kunci mandiri adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua, regulasi diri. Sedangkan yang kelima, bernalar kritis. Elemen kunci bernalar kritis adalah yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang kelima, mengambil keputusan. Sementara yang terakhir adalah kreatif. Elemen kunci kreatif yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinil. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Jalal. Oh ya, Bu. Ya, Pak Jalal, kita sudah dapat representasi yang presentasi itu. Saya sebutkan kalau ada yang tertinggal mohon dikabari saya. Pertama Pak Ayub, yang kedua Bu Fitriah Pajar, yang ketiga Pak Muhammad Rifal, kemudian Pak Riki Mulyana, Bu Winda, Pak Abdul Haris, Pak Alek, Pak Daud. Ada yang belum saya sebutkan yang presentasi tadi? Sudah ya? Sudah ya Pak Jalal? Sudah. Sudah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diwakili oleh 8 orang tentang profil peserta yang diharapkan oleh kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa profil peserta didik kita menjadi core, menjadi kunci yang harus diperjuangkan dalam proses pembelajaran yang harus menjadi core kurikulum yang kita rumuskan, yang kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas kita. Kenapa di demonstrasi kontekstual kita semua diarahkan untuk mengisi profil pelajar SMK kita? Kita pun
diajak untuk terampil menetapkan jika profilnya demikian kita rumuskan, kemudian keterampilannya demikian, maka karakteristik peserta didik yang profilnya demikian itu seperti apa gitu. Itu sudah Bapak Ibu kerjakan di asinkronus demonstrasi kontekstual. Maknanya Bapak Ibu tiada lain agar kita sadar bahwa adanya rumusan yang tepat dan tegas, kemudian kita sadari tentang profil peserta didik kita, yang selalu kita sadari dan kita bawa pada saat mengimplementasikan kurikulum, itu akan menghantarkan pada kesuksesan, ketercapaian profil yang kita targetkan melekat pada peserta didik kita. Jadi jangan pernah menganggap sederhana ketika di sekolah terpampang ada stand banner di sekolah atau ada papan di dinding yang menulis profil SMK kita. Itu benar-benar harus ada di hati yang paling dalam kita, karena sejatinya seluruh implementasi yang kita lakukan sebagai Bapak Ibu guru dalam konteks mengimplementasikan kurikulum itu tiada lain untuk mencapai target profil tersebut. Dua hal yang harus dipastikan, keterampilan yang mereka miliki apa, tadi Bapak Ibu menyebutnya yang keterampilan 4C ya, sama PPK ya. Keterampilan berkomunikasi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkolaborasi, dan seterusnya. Kemudian keterampilan literasi, memiliki karakter sesuai dengan nilai ajaran Islam, nilai budaya bangsa kita. Karakternya, karakteristik yang dimiliki mereka tentunya seperti yang menjadi kata kunci atau substansi yang ada di masing-masing profil. Kalau profilnya misal unggul, kompetitif, kreatif, dan seterusnya Bapak Ibu, unggul itu karakternya apa? Keterampilan apa yang harus mereka miliki agar memiliki profil yang unggul? Lulusan SMK yang unggul, lulusan SMK yang kompetitif, lulusan SMK yang kreatif, inovatif, misal begitu, atau berakhlak karimah. Koneksi kayaknya ya. Ya Bu, kayaknya ya nggak ada. Ya, jaringan. Aku juga gitu. Tadi aku gitu tiba-tiba hilang. Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon maaf. Tadi saya terpental karena suaranya putus-putus Bu. Iya. Terganggu. Alhamdulillah sudah. Ibu mohon maaf, suaranya putus-putus. Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih terus direkam. Jadi tadi sampai sekarang kedengaran nggak? Sekarang kedengaran nggak? Iya Bu. Jelas, Bu, kedengaran. Assalamualaikum. Jelas, Bu. Ya. Jelas. Jaringannya tidak Salam, jelas. bagus ya Bapak Ibu. Kemarin saya lebih kepada pertanyaan yang ada disediakan di LS kemarin. Jadi kalau secara umum ada sekitar 80% di keluarga, kemudian karena kita berada di untuk akses transportasi lancar, siswa-siswa yang Maaf Bu, suaranya mulai ini lagi. Penduduk kota Padang.
Suaranya mulai nggak jelas Nggak ada lagi. lagi suaranya. Seperti kalau Jakarta itu Transjakarta. Di sini ada Transparan namanya. Jadi untuk akses yang dekat dengan Transparan itu salah satunya ya di sana. Jaringannya kena PPKM jaringannya. Berasal dari proses Mau bantu bikin PowerPoint, dibikin PowerPoint, baik. Bisa menjadi sesuatu. Terus dikirim ke nasional kemarin itu Setiap keputusan hari ini ketika Bu Susi, Bu Ya. Susi. Baik, kalau Mikrofonnya on, Bu begitu. Susi. Oh, maaf. Sekarang kedengaran suara saya? Putus-putus, Bu. Masih Putus-putus putus-putus, Bu. suaranya.